selamat datang kembali di channel Irna Yogyakarta. Kali ini masih bacain buku tentang Learning 5.1, buku karya Dr. Alex Denny dan Triaji Priyo Pratomo MBA. Dan buku Learning 5.1 ini tajuknya tentang duluan tiba di masa depan. Nemenin kamu yang gak bisa duduk baca buku, dan saya akan bacain bukunya buat kamu. Jangan lupa like dan subscribe channelnya ya. Oke, kita sekarang lagi ada di part 3 tentang why we learn. Di video sebelumnya itu sudah ada beberapa halaman yang sudah aku bacain, dan sekarang kita mau ngelanjutin. Dan subtemanya dari why we learn ini adalah speed, speed, speed. An organization's ability to learn and translate that learning into action rapidly is the ultimate competitive advantage, Jack Welch bilang. Saya adalah pengagum pemikiran Jack Welch, CEO General Electric atau GE. Ia berhasil mentransformasi GE dari organisasi yang lambat dan tidak efisien menjadi organisasi yang gesit dan meningkat keuntungannya berkali-kali lipat. Jack Welch mengatakan, kemampuan organisasi untuk belajar dan menerjemahkan pembelajaran menjadi tindakan yang cepat adalah kunci memenangkan persaingan. Saya ulangi ya. Kemampuan organisasi untuk belajar dan menerjemahkan pembelajaran menjadi tindakan yang cepat adalah kunci memenangkan persaingan. Mengapa? Karena kecepatan belajar yang diikuti kecepatan percobaan dan akhirnya menjadi implementasi merupakan siklus untuk selalu berada di depan perubahan. Dalam bahasa yang lain, saya menamakan pola pikir ini sebagai kecepatan, 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 atau speed, speed, speed. Kecepatan yang pertama adalah kecepatan belajar atau speed learning, atau belajar memahami ilmu baru secara cepat. Caranya telah banyak dikemukakan oleh para pakar proses belajar seperti Jim Kwik yang mengoptimalkan otak agar mampu menyerap ilmu 2 kali lebih cepat. Kecepatan yang kedua adalah kecepatan mencoba atau speed trying. Try early, fail early. Learn early adalah prinsip saya dalam menguji coba ilmu baru. Jangan takut salah selama risiko telah terkalkulasi dan termitigasi. Hal terpenting dalam akuisisi ilmu adalah kesempatan untuk bereksperimen, karena eksperimen merupakan 70% keberhasilan. Kecepatan yang ketiga adalah kecepatan menerapkan atau speed implementing. Setiap fase penerapan adalah purwarupa atau prototype. Itu berarti setiap saat memperbaiki prototype, dan perbaikan terus-menerus ini perlu dilakukan setiap hari agar dapat mengikuti kebutuhan pasar. Contoh yang sekarang umum terjadi, update aplikasi fintech seperti Shopee, Gojek, Tokopedia, dan Traveloka dapat terjadi lebih dari 2 kali dalam sehari. Siapa yang lambat belajar, lambat mencoba, dan lambat menerapkan sudah hampir pasti rentan untuk menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, pola pikir untuk selalu berubah perlu ditanamkan di benak setiap orang di dalam organisasi. Bagian berikutnya, unlearn faster. Dalam quote, the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn, kata Alvin Toffler. Ternyata yang mencegah organisasi berubah bukanlah kegagalan menerapkan ilmu baru, tetapi karena orang-orang di dalam organisasi tersandera cara lama dan enggan meninggalkan apa yang telah mereka kuasai. Hal ini sering kita lihat dalam bentuk resistensi terhadap perubahan. Kendati setiap orang paham bahwa perubahan adalah hal yang penting, namun mengubah diri sendiri adalah tantangan tersendiri. Tak bisa dipungkiri, kecepatan perubahan tak dapat diprediksi lagi. Perubahan tidak hanya bisa diantisipasi secara reaktif atau setelah terjadi, melainkan juga perlu secara responsif, yaitu pada saat terjadi, dan bahkan secara proaktif, yaitu sebelum terjadi. Menjadi proaktif artinya dengan sadar mengubah diri sendiri, dimulai dari menanggalkan pemahaman lama atau unlearn.
Mengapa unlearn menjadi penting? Seperti halnya gelas yang penuh, ia tak dapat lagi diisi. Pikiran seperti halnya parasut, hanya akan berfungsi ketika terbuka. Iya juga ya. Keterbukaan pikiran ini hanya akan terjadi jika seseorang mampu menunda judgement masa lalunya dan mendengarkan dari sudut pandang orang yang mengajarkan. Klaus Otto Scharmer mengenalkan konsep teori U. Bisa di-search di YouTube, linknya kalau di buku ini disediakan. Tapi konsep teori U diperkenalkan oleh Klaus Otto Scharmer. Isi teorinya adalah agar setiap orang mampu mentransformasi dirinya sendiri, mulai dari menahan diri untuk mengomentari, menolak, bahkan menutup diri dari ilmu yang diberikan. Dengan kemampuan menahan diri dan terbuka menerima pengetahuan ini, orang tersebut akan menjadi insan yang bisa merasa, bukan yang merasa bisa. Saya ulangi, menjadi insan yang bisa merasa, bukan yang merasa bisa. Tugas para pemimpin di organisasi pada dasarnya adalah membangkitkan kesadaran masing-masing orang bahwa tanggung jawab setiap orang adalah learn, unlearn, relearn. Hanya dengan kapasitas unlearn, seseorang akan mampu learn dan relearn. Lanjut ke yang berikutnya, irrelevance of the past. Sejenak kita kembali ke tahun 2014 saat aplikasi taksi online belum terlalu populer. Jalanan kota New York dikuasai taksi kuning atau yellow cab. Setiap pagi banyak orang bergegas mengejar taksi ini untuk berangkat kerja dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Setiap bulan ada 13 juta transaksi atau trip yellow cab dibanding 500 ribu trip per bulan dari taksi online. 4 tahun kemudian, pada tahun 2018, mohon maaf, 4 tahun kemudian, pada 2018, taksi online menguasai lebih dari 16 juta trip per bulan dengan Uber mendominasi dengan 11 juta trip. Trip Yellow Cab jatuh ke angka 9 juta trip per bulan dan terus menurun. Yellow Cab yang didirikan pada 1996 oleh John the Hertz saat ini kesulitan bersaing dengan pemain taksi online yang lebih cepat, lebih murah, lebih baik, dan lebih fleksibel. Uber adalah fenomena perusahaan taksi yang tak memiliki armada taksi satu pun, namun menjadi perusahaan taksi terbesar di dunia. Pertanyaannya, bila mana pada 2009 Travis Kalanick atau pendiri Uber berguru pada John the Hertz, pendiri Yellow Cab, untuk mendirikan perusahaan taksi, kira-kira apa yang akan diajarkan John kepada Travis? Kemungkinan besar John akan berkata pada Travis untuk mengurus izin membuat perusahaan taksi, membeli armada, merekrut pengemudi, lalu mulai beroperasi. Kenyataannya, Travis berpikir sama sekali berbeda. Dia ingin perusahaan taksi ini menjawab semua kebutuhan pengguna jasanya, yaitu penumpang. Harganya juga sudah pasti, dapat memilih kendaraan sesuai seleranya, dan dapat di-track status posisi dan rutenya, tanpa Uber perlu memiliki armada sama sekali. Jika saja Nadiem Makarim mengikuti pola pikir pendiri perusahaan taksi konvensional, mungkin nilai pasar Gojek tak akan pernah mampu melampaui nilai pasar Bluebird, bahkan maskapai sebesar Garuda Indonesia. Pesan yang hendak disampaikan dari kisah di atas adalah pemahaman masa lalu tidak relevan dengan penciptaan masa depan. Pemahaman masa lalu tidak relevan dengan penciptaan masa depan. Uber menjadi perusahaan taksi terbesar di dunia tidak dengan berguru pada Yellow Cab. Travis Kalanick belajar untuk melupakan yang ia tahu, melawan konvensi, lalu melakukan inovasi yang orang lain belum pernah mengeksekusinya. Orang-orang di balik kesuksesan berbagai perusahaan aplikasi seperti halnya Travis, Nadiem Makarim, dan William Tanuwijaya memiliki karakter bisnis dan untuk menciptakan masa depan melalui perspektif human capital, yaitu mendorong dirinya dan orang lain untuk selalu belajar hal yang baru dan berbeda serta melupakan hal lama yang cenderung sama.
Tahun 2008, PetroChina menjadi perusahaan terbesar di dunia dengan aset sebesar 728 miliar dolar. 10 tahun kemudian, tahun 2018, 7 perusahaan teknologi, Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Tencent, dan Alibaba mendominasi di 10 besar, sementara perusahaan minyak dan gas bumi tergeser jauh ke bawah. Hal ini menjadi keniscayaan bahwa masa depan adalah milik mereka yang selalu berpikir berbeda, belajar dengan cara berbeda, dan mengeksekusi dengan cara berbeda pula. Jadi, masa depan milik siapa? Adalah untuk mereka yang berpikir berbeda, belajar dengan cara berbeda, dan mengeksekusi dengan cara berbeda pula. Saya cukupkan untuk video kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Nanti lanjut ke video berikutnya yang akan membahas di bagian How to Learn, bagian part 4. Terima kasih sudah mendengarkan Irna Yugaswati di channel ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.